lima ughliqal khatib lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara para jamaah taklim Mushola Nur Hidayah, Mushola Hidayah, yang mudah-mudahan semua kita dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga semua amal ibadah kita diterima Allah. Doa-doa kita dikabul Allah. Dosa-dosa kita diampunkan Allah. Dan semoga kedua orang tua kita selalu dirahmati Allah. Berharap mudah-mudahan selalu diberikan badan yang sehat, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal dan barokah. Allah berikan kita bahagia dunia akhirat, diberikan anak cucu yang sholihin sholihah, dikumpulkan di surga bersama Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan taklim membaca kitab Wasiyatul Muhammad, Wasiyatul Mustafa pada halaman terakhir. Malam ini mudah-mudahan khatam. Dilanjutkan walimahnya di rumah saya sekalian ini. Jam 8 mulai pembacaan hadrah basaudan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Kemarin sampai waman dama'at ainahu ya. Waman dama'at ainahu min khasyatillah. Ada 7 umat Nabi, golongannya 7 yang ada dalam surga. 7 dari berapa itu? Dari 73 golongan, sisa 1. Yang 1 ada 7 macamnya. 73 umat Nabi Muhammad, firqah golongan-golongan. Yang 72 enggak selamat. Yang 1 selamat. Siapa yang 1 itu? Alladzi yakunu mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang seperti ngikutin ajaran aku dan ajaran para sahabatku. Itu yang selamat tuh. Sekarang ada macamnya nih, Muhammadiyah, NU, Persis, banyak. Mudah-mudahan semuanya selamat. Amin. 7 golongan itu yang pertama kita udah baca, syabun taibun, anak muda yang bertaubat. Taubatnya masih usia remaja. Wa man tasaddaqa, dan siapa yang bersedekah sirran, secara sembunyi-sembunyi. Wa man yuaddi sholatan duha, dan dia yang melaksanakan sholat duha. Berapa itu? 3. Anak muda yang taubat, orang yang sedekah rahasia, dan yang melaksanakan sholat duha. 3 ya. Yang keempat, waman kana dhahabu malihi, dan siapa yang kehilangan hartanya ahwanu alaihi, dianggap entengnya, min, daripada fawati sholatin wahidin ma'al imam, daripada dia ketinggalan sholat berjamaah dengan imam. Kehilangan duit gak apa-apa, yang penting jangan kehilangan pahala berjamaah. Kalau kita suruh milih, mendingan mana? Kalau kita mungkin iya gitu deh. Yang selanjutnya nomor 5, waman dama'at ainahu min khasyatillah, dan siapa orang yang mengalir air matanya dikarenakan rasa takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah. Tuh. Kita kadang nangis bukan takut kepada Allah, sedih bukan ngeri kepada Allah, hal yang lain kita tangis. Tapi kalau ada orang meninggal tuh
Misalnya bapak meninggal, anaknya nangis, itu nangis takut sama Allah bukan? Apa nangis sedih? Beda ya. Kalau ada anak bapaknya mati dia nggak nangis, tetangga, saudara, orang lain bilangnya apa? Oh, gila hati batu. Kita yang begitu kalau berpikir ditangisin nggak hidup lagi, betul? Didiemin nggak hidup lagi. Yang ditangisin karena bapak mati nggak ada yang ngasih jajan. Beda tuh. Nangis karena takut kepada Allah kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan surga, neraka, janji, ancaman, takut. Itu termasuk salah satu golongan yang ada di surga. Saya ceritain kemarin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau baca Al-Quran nangis itu air mata bewoknya basah semua. Ini kan lihya, jenggot basah karena air matanya mengalir. Itu benar-benar nangisnya nangis benar. Yang selanjutnya waman zahamal ulama fi majalisatihim. Waman dan orang-orang yang zahamal ulama mementingkan, mendahulukan, memuliakan al ulama. Apa artinya? Orang-orang yang berilmu. Al ulama jamak. Kalau mufradnya alimun, satu orang yang berilmu. Kalau ulama kumpulan orang yang berilmu. Dipakai alif lam, al ulama. Alif lam itu artinya litaksis, mengkhususkan. Orang yang memuliakan ulama khususnya fi mujalasatihim, di dalam satu tempat duduk di mana di situ ada majelis. Ada ulama yang di belakang, nggak mau ke depan. Ada Al Habib Ahmad Ben Hill, itu saya manggilin Jid Ahmad. Kalau lagi di Singapura sholat Jumat, pernah satu ketika Habib Syekh bin Ali Al-Jufri yang khutbah, dia duduk di poin sebelah kiri. Habib Syekh Al-Jufri selama khutbah itu matanya nggak pernah mensorot melihat engahin gitu. Habib Ahmad tuh, Habib Ahmad tuh. Begitu gelar Jumat, dia ke belakang, Habib Ahmad maju. Bener, Habib Ahmad mata melihat ke sana, bukannya nggak konsen, tapi zahamal ulama, mentingin, muliain ulama. Jarang kita begitu. Saya jadi ustaz juga bingung. Dulu misalnya kalau ke Haji Daman Huri Pak Seban ngajar di Musola Asmawi atau tempat tuh, itu malam Senin tuh, malam Senin tuh, bisa bikin kue tepung di dada pakai gula, kopi jahe. Saya nganterin ke musola, jadi ngaji dekat sama Kiai Haji Daman Huri, Habib Hud, Kiai Ahmad Daman Huri pernah bilang begini di rumah saya ini Syarifah nanti ditinggal sama anaknya, dia pergi jauh naik kapal. Belum tahu sama Kadromut. Omongan Kiai Haji Ahmad Daman Huri almarhum Pak Seban yang dikuburnya di masjid apa namanya itu? Nur Soba. Di situ. Itu omongan seorang ulama. Syarifah nanti ditinggal anaknya di naik kapal jauh. Kemana sih itu? Hadromut. Itu ramalan, omongan tepat. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Yang dimaksud al-ulama, dia punya ilmu, ngamalin ilmu, berjalan di atas ilmu. Bukan cuma punya ilmu, tapi nggak ngamalin ilmu, nggak berjalan di atas itu. Detail boleh panjang ilmunya, kan detail itu banyak banget. Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Di Al-Quran ada ayat, innama yakhshallahu min ibadihil ulama.
hanyalah sekelompok. Siapa itu? Yakhshallah, orang yang takut kepada Allah. Cuma sekelompok orang yang takut kepada Allah. Yang kenal banyak, yang tahu Allah banyak, yang takut sekelompok kecil. Siapa itu? Min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah yang disebut al-ulama, orang yang berilmu. Dikit yang berilmu banyak, yang takut kepada Allah sedikit. Itu. Wa man zahamal ulama fi mujalasatihim, siapa yang memuliakan ulama di tempat duduknya. Kita naik bis atau naik kereta, duduk ngelihat guru naik berdiri, kira-kira kita bangun atau enggak? Di mana sih bangun? Begitu di kereta belum tentu. Tempat duduk yang kita tinggalin itu akan digantikan Allah dengan surga menjadi tempat duduk nanti. Ulama dihormati. Selain ulama, orang bunting. Kira-kira ada guru, ada orang bunting, siapa yang suruh duduk? Gitu ya. Tetap ulama didahulukan. Nanti habis ulama duduk, ulama yang ibu mau duduk ambil, kasih sama al ulama. Paham ya? Selanjutnya udah 7 tuh. Dihitung lagi dari pertama. Pertama yang di surga kata Nabi, anak muda yang taubat. Yang kedua, orang yang bersedekah diam-diam. Yang ketiga, yang melaksanakan sholat. Yang keempat, orang yang kehilangan harta dianggap enteng, yang penting sholat berjamaah enggak ketinggalan. Tuh, yang keempat. Yang kelima, menangis keluar air mata karena takut kepada Allah. Yang keenam, ini salah enggak ya? Kurang. Yang satu mana lagi? Hitungin ya. Sabun taibun, 1. Kedua, waman tasaddaqa sirran, 2. Ketiga, waman yu'addi sholatat duha, 3 tuh. Keempat, kehilangan harta enteng, yang penting gak ketinggalan sholat berjamaah. Berapa tuh? Yang kelima, menangis karena takut kepada Allah. Hah? Yang mana yang kurang? Sholat duha min sholatin wahidin ma'al imam, jadi 1. Wa man kana dhahabu malihi ahwanu alaihi min fawati sholatin wahidin ma'al imam. Itu 1 kalimat rangkaian. Coba dihitung lagi. Salah baca kalangan itu apa emang kelebihan? Pertama, anak muda yang taubat. Yang kedua, orang yang sedekah diam-diam. Yang ketiga, yang melaksanakan sholat. Yang keempat, tadi tuh, kehilangan harta dianggap enteng daripada ketinggalan sholat berjamaah. Yang kelima, yang menangis karena takut kepada Allah. Yang keenam, man zahamal ulama, sampai situ. Belum gimana tuh? Ini saya yang salah, pilih kitab yang kurang ya. Kita gitu mana berapa? 6. 1 lagi kali ini. Ya Ali man arsadal a'ma. Ini udah momen baru ya. Ya kita lupain deh, anggap kita yang salah. Tapi dikumpulin semuanya yang sama seperti itu kita lakuin. Saya baca, ikutin ya. Ya Ali, ya Ali, man arsadal a'ma, biyadihil yusra, ja'at
yaminika. Diterjemahin dulu. Ya Ali, wahai Ali, man arsyadal a'ma. A'ma itu orang buta. Orang buta bisa jadi matanya melek, bisa jadi matanya merem, bisa. Intinya a'ma, buta. Man arsyadal a'ma. Kalau arsyad asal katanya rasyad, memberikan pengetahuan, petunjuk. Arsyada diberikan keutamaan, penunjuk. Buat siapa? Orang buta. Orang buta nggak bisa jalan kecuali pakai tongkat, tok gitu. Depan kosong, di jalan terus orang buta. Siapa yang nunjukin jalan untuk orang buta? Mau nyebrang diseberangin, jalan ditunjukin. Jarang yang gitu ya. Orang buta mau nyebrang, dia naik BMW atau mewek tuh, berhenti yang buta diseberangin. Jarang yang gitu. Pahalanya gimana tuh? Biyadihil yusra, dia nuntun pakai tangan kanan. Ja'a akan datang yaminuhu fi yaminika, tangan kanan dia di tangan kanan kamu di dunia, entar di akhirat begitu juga. Di akhirat kalau temuin lagi tuh, yang buta belum dituntun sama kita ketemu. Tangan kanan kita, tangan kanan dia jadi bareng. Bagaimana itu? Berengsek. Yang di depan siapa? Yang nuntun. Yang dituntun di belakang. Gak mungkin yang dituntun depan. Zaman Habib Ali Habsyi kita dulu, ada sahabat Habib Ali Cina, dokter, sakit. Kata bininya, Habib, gue punya lagi sakit, tolong obat air kasih. Habib Ali bikin air, diajak makan kebuli. Begitu pulang, 3 hari kemudian bini Cina datang lagi. Habib, gue punya suami udah sembuh, sekarang gue yang sakit gila. Habib kasih makan apa itu? Kebuli. Serem, bini yang sakit langsung. Gak lama tuh Cina mati. Anaknya ngomong, Habib, gue punya bapak wasiat minta tolong Habib sholatin. Ya amat sih. Tapi paling bapak lo sahabat gue nyolatin, gue bingung. Tapi tolong Habib, papa pesan. Habib paling nggak mau matain semangat orang. Dia panggil tuh gurunya, ibu ini dari Jembatan 5, dari Tanah Abang, panggil lagi, melawat ke rumah Cina. Bib, sholatin, ada anak. Iya itu sholat. Yang lain keluar. Di kamar kalau itu. Paling jadi imam. Jenazahnya di belakang. Jenazahnya di belakang, di depan. Murid 3 itu, anaknya ngintip. Habib, aduh, gue punya kawan di belakang kenapa ya? Habib paling jawab nih, Pak lo belum tahu jalan ke surga. Gue tuntun, itu di belakang. Dan yang ditutup di belakang. Begitu sama seperti si buta. Siapa yang nunjukin jalan buat orang buta, biyadihil yusra, dia pakai tangan kanan. Ya yaminu fi yaminika, datang nanti di surga bareng-bareng jalan juga. Orang buta itu sangat prihatin. Dia nggak minta buta, dikasih Allah buta. Kita nggak minta melek, Allah kasih melek. Dosanya yang melek sama yang buta banyak mana yang melek. Kenapa ya? Waduh, ya begitu. Yang melek mata kan nggak boleh ngerti. Yang buta nggak dosa, tiap langkah kita bersama dia jadi pahala. Bahkan ada hadis yang menjelaskan, siapa yang nuntun orang buta 40 langkah, 40 langkah itu dijamin Allah ampunin dosa dia, dimasukin surga. Ini orang buta yang mana nih? Yang mana nih? Orang buta yang ingin ke masjid, yang pengen ibadah, yang begitu. Ada surat Abasa, wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi pernah lagi ngobrol sama tamu mulia, datang orang buta. Nabi nggak enak dulu. Itu
malaikat Jibril datang langsung. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu bermuka masa Muhammad. Allah tegur ketika datang seorang buta kepadamu. Orang buta itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Namanya diabadikan. Dia ngapain datang ke Nabi? Nabi lagi ada tamu kehormatan. Dia mau nanya, ya Rasul, ana ba'idud dar, rumahnya jauh dari masjid. Kalau sholat di rumah atau di masjid, saya nih azan berkumandang, saya boleh nggak sholat di rumah? Kata Nabi, kamu tas ma'un nida, dengar nggak suara azan? Dulu kan nggak ada speaker, tapi ada di atas kedengaran. Kalau kamu dengar suara azan, sholatlah di tempat azan itu berkumandang. Artinya sholatlah di masjid. Orang buta tuh jawabnya sambil tegas. Ditegur malaikat, disuruh Allah. Jadi orang buta jangan kasar, baik-baik aja. Yang melek ngelihat, tapi mata hatinya buta. Lebih parah dibanding yang buta matanya tapi hatinya melek. Betul? Udah banyak orang sekarang hatinya gelap, matanya terang. Itu penyakit yang dicari sendiri. Jadi Nabi ditegur Allah sama orang buta, jangan masam. Masam apa kayak cemberut gitu ya. Senyum aja. Tapi kata Imam Syafi'i, jangan berbisik sama orang budek. Jangan senyum sama orang buta. Benar gak tuh? Artinya orang disenyumin, dia gak balas senyum, buta tuh. Orang dibisikin tapi gak dengar nasihat, budek. Kalau dicemberutin, dimaki-maki, tersinggung. Jadi serba salah nasihatin orang yang bagus dengan contoh perbuatan, bukan dengan ucapan. Khairul maqali ma saddaqahul fi'al. Sebaik-baiknya contoh ucapan yang diiringi dengan pekerjaan. Bapak udah tua, minum biar banyak. Kalau nggak minum nanti pinggangnya sakit. Minum, contohnya minum gini Pak. Contoh, bagus kan? Iya, jangan ngomong doang. Contohin dia. Emang enak itu. Beda rasanya, kita di puncak. Lanjutkan lagi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, idza kana al-insan fi sakaratil mauti. Wahai Ali, apabila seorang manusia fi sakaratil maut, dalam keadaan sakratul maut. Apa sih sakratul maut? Kalau sakron artinya mabuk. Mabuk apa itu? Bisa jadi mabuk karena sesuatu, tapi kalau mabuk kematian enggak pakai karena sesuatu. Datang itu kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau kematianmu sudah datang, enggak bisa dimundurin, enggak bisa dimajuin. Jam, menit, detik, ketentuan Allah. Datang seseorang sakratul maut, fa innahu mafasilahu, fa inna mafasilahu, maka sendi-sendinya itu tusallimu ala ba'din, mengucap salam atas yang lain. Di sendi sini, sendi sini, sendi sini, semua mengucap salam masing-masing sendi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin. Taqulu, yang diucapkan adalah assalamu alaika, salam buat kamu. Ini katakan sini semua sendi tuh masing-masing ngomong. Fa inni mutu, maka sesungguhnya aku akan ikut mati.
Kalau orangnya mati, tulangnya juga, dagingnya juga. Badan buta berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Sakit kemarin berapa hari? 4 hari ya. Belum sakit lagi. Kalau sendi-sendi ngucapin salam, mereka dengan mereka tiap hari bersatu. Kita manusia, hari ini baik, besok musuhan. Besok musuhan, hari ini baik. Beda sama tulang. Fa inna ma fasilahu tusallimu ala ba'din. Masing-masing sendi mengucapkan salam. Taqulu, yang diucapkan adalah assalamu alaika fa inni mutu, aku sesungguhnya mati. Wa kada asy'aratu, dan begitu juga asy'arah, rambut, al-bayda, yang putih, ala sya'ratil sauda, atas rambut yang hitam. Rambut hitam dulu atau putih dulu? Hitam dulu. Kemudian putih. Enggak semua. Putih merambat. Masih ada hitam. Yang putih bilang sama hitam, assalamualaikum fa inni mutu. Yang putih yang ngomong. Yang udah putih semua rambutnya, bagaimana? Tetap rambut itu mengucapkan salam di bersatu di kepala, menutupi otak. Ada yang nggak punya rambut bagaimana? Nasib. Ceritain di sini. Ala sya'ratis sauda, rambut yang hitam. Ternyata rambut itu Pak jadi nasihat. Nabi Ibrahim ketika datang 3 orang tamu girang, disiapin makanan. Ibrahim nggak pernah tamu ke rumahnya lapar, nggak pernah tamu ke rumahnya kosong perut, disiapin. Makanya dapat julukan Al-Khalil, kesayangan Allah. Itu tamu 3 dulu, siapin makan, minum. Nggak ada satupun yang makan. Walau satu yang minum nggak ada. Nabi Ibrahim tanya, kalian nggak makan nih? Dijawab, nahnu mana kul wala nasrob. Kami nggak makan nggak minum. Man antumu, siapa kalian? Yang sini jawab, anak Jibril. Dengan Jibril, Nabi Ibrahim senyum, wahai Jibril, girang. Anak Mikail, oh girang. Yang terakhir, wa ana Israil. Boh. Israil, Nabi Ibrahim bilang, ada apa yang ikutnya? Ini yang 2 nganter ini, apa ini nganter itu? Jibril bilang, saya mah nganter doang. Yang satu, saya nganter doang. Disuruh Allah nganterin dia. Israel ditanya, ngapain? Gak usah pakai nanya kalau saya datang. Gak ada yang gagal, semua berangkat. Tapi kata Nabi Ibrahim, kenapa gak ada kabar? Saya pengen diambil. Israel bilang, undur syahruk, lihat palang, rambut, ya 2 warna. Dulu waktu lahir 1, sekarang 2, tanda-tanda. Lihat gigi, rata, sekarang kayak gawang Persija. Mulai tuh. Nah, ada Nabi Ibrahim, boleh gak minta sama Allah diundur dikit? 3-tiganya musyawarah, bilang sama Allah, kata Allah, kasih, gak apa-apa, waktu sedikit. Nabi Ibrahim yang bisa nawar malaikat maut dia doang. Haji Ibrahim gak bisa. Ya Ali, yang terakhir, wahai Ali, ihfad wasiyati, jagalah ini wasiatku. Kama hafidtuha, sebagaimana aku menjaganya. An Jibril, dari malaikat Jibril yang mengajari aku. Berarti kitab ini kita baca, Nabi diajari sama malaikat Jibril. An Rabbi, yang didapat dari Allah. Jibril disuruh Allah, kemudian ngajarin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maha suci, asma'uhu, nama Allah. Wala ilaha ghairuh, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Selesai ini khataman malam ini, nanti walimahnya di rumah, ya.
Saya malam ini di rumah baca Hadroh Saudan, Habib Faisal Haddad dan kawan-kawan. Diperkirakan yang datang lebih banyak dari bulan yang lalu. Karena enak hadrohnya, enak doanya, enak makan. Kebuli makan di rumah biar saya bilang khataman ini juga mudah-mudahan Allah berikan kita berkah, bisa melaksanakan satu wasiat Nabi dan sekian banyak, dan Allah berikan kita bahagia berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ta'ala